Tim bulu tangkis Indonesia didepak dari ajang bergengsi All England 2021. Alasannya, di dalam pesawat yang ditumpangi tim Indonesia, ada penumpang lain yang positif COVID-19. Ya, Ketua Umum PBSI keberatan dengan keputusan ini. Karena di dalam pesawat yang sama, pemirsa, ada pemain dari Turki namun tetap diizinkan bertanding. Apakah keputusan ini bersikap diskriminatif terhadap Indonesia? Mengapa panitia mendepak tim Indonesia dan bukan menunda pertandingannya? Kami akan membahas persoalan ini di kabar pertama bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Pemirsa, nanti kita juga berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, itu Pak Zainuddin Amali. Tapi nanti di segmen selanjutnya, dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Velia Hartono yang saat ini berada di Inggris, di Birmingham, yang merupakan staf humas dan media PBSI, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami pebulu tangkis senior, yaitu ada Mas Taufik Hidayat dan juga merupakan staf ahli pembinaan prestasi PBSI. Selamat sore Mbak dan juga Mas Taufik. Sore. Ya, halo, selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Mbak Velia yang berada di Inggris. Mbak Velia, ini sebetulnya harus jelas dulu mungkin duduk perkaranya. Yang melarang mendepak kita dari pertandingan All England ini, apakah pemerintah Inggrisnya ataukah pure kesepakatan ataupun keputusan dari BWF sendiri? Jadi gini Mbak, kami ini mendapat SMS dan email dari pemerintah Inggris karena kami dinyatakan telah melakukan close contact dengan seseorang yang entah berapa orang juga sebenarnya, entah berapa orang, entah siapa, entah namanya, atau bahkan dari negara mana yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu lalu. Nah, karena email yang kami terima ini adalah dari government Inggris, jadi dari BWF ataupun panitia mereka tidak bisa membantu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta kami untuk mengikuti regulasi dari government Inggris ini yang meminta atau mengharuskan kami melakukan isolasi selama 10 hari. Tapi 10 harinya ini terhitung sejak kedatangan kami di Inggris, sejak tanggal 13 Maret hari Sabtu. Jadi kami diisolasi sampai dengan 23 Maret. Begitu. Mbak Velia. Jadi, dari BWF dan panitia All England sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu, mereka lepas tangan dan meminta kami untuk mengikuti regulasi dari government tersebut. Begitu, Mbak. Mbak Velia, kami ingin tahu informasinya secara spesifik. Keterangan 10 hari isolasi ini apakah sejak awal diberitahu, kemudian di tengah jalan pemain tidak boleh berpartisipasi lagi, atau hanya isolasi mandiri, tapi setelah itu bisa mengikuti pertandingan? Kenyataannya sangat berbeda sekarang yang kami terima. Yang publik Indonesia terima, Indonesia tidak boleh main sama sekali, Mbak Velia ya? Iya. Jadi kami kan sebenarnya kedatangan hari Sabtu ya, dan kami baru mendapat SMS dan email itu di hari Rabu kemarin di saat babak pertama. Babak pertama di saat baru 3 wakil Indonesia yang main kemarin. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba kami mengurusi, mempertanyakan hal ini ke panitia. Dan dari panitia langsung meminta kami untuk kembali ke hotel semua, begitu. Jadi dari awal kami tidak tahu adanya regulasi seperti ini, begitu. Ketika bermain dan memenangkan pertandingan, kemudian di tengah jalan di-cut oleh pihak setempat. Iya, jadi kemarin sudah ada 3 wakil yang bermain dan menang. Jadi di sisa pertandingan di malamnya ada 3 wakil lagi yang seharusnya bertanding tapi tidak diperkenankan untuk bertanding. Dan di babak kedua hari ini, di babak 16 besar hari ini pun nama pemain Indonesia yang kemarin 3 pemain kemarin sudah lolos dan ada ganda putri yang langsung lanjut ke babak kedua hari ini, tidak ada namanya di jadwal. Mereka statusnya sudah walk over dan ditarik semua dari kemarin. Begitu. Mbak, merespon soal ini setelah kita dinyatakan kita bisa maju bertanding ke depan, tapi tiba-tiba kita di-cut karena dengan alasan masalah administrasi tadi, apakah kita tidak mengajukan protes? Dan satu juga yang cukup mungkin membuat masyarakat Indonesia cukup agak gemes, agak panas begitu, karena ternyata salah satu pemain dari Turki yang menggunakan pesawat yang sama juga diperkenankan untuk bertanding, justru berkebalikan. Nah, ini dia tetap lanjut main pemain dari Turki ini, dan kita sudah mengajukan protes juga soal ini. Ya, untuk pemain Turki, tadi pagi saya masih melihat nama pemain Turki tunggal putri ini masih ada di jadwal, tapi sekitar setengah jam, 1 jam sebelum yang lalu gitu, setengah jam, 1 jam yang lalu, namanya di jadwal itu sudah walk over statusnya.
Tapi saya juga tidak tahu apakah status walkovernya ini karena berkaitan dengan kasus yang sama dengan tim Indonesia kemarin atau ada hal lain gitu yang membuat dia walkover begitu. Dan untuk status dia ini ya itu kami tidak tahu begitu. Jadi pertanyaan satu lagi Mbak, maaf saya lupa. Sudah mengajukan protes kah ketika kita dinyatakan? Iya, sudah. Dari PBSI sendiri kami sudah mengirimkan surat protes ke BWF. Lebih tepatnya kami meminta kejelasan apakah ada upaya yang bisa kami lakukan atau mereka lakukan untuk ya tetap intinya tetap kami bisa melanjutkan pertandingan ini gitu, karena melihat dari kasus yang di Thailand Januari lalu di mana ada pemain India yang terkonfirmasi positif saat awal-awal pertandingan dan dia ditarik dari pertandingan, tapi kemudian saat dites ulang hasil tesnya negatif dan pemain India ini diperbolehkan untuk kembali bertanding dan jadwalnya ditunda begitu. Nah, kami menginginkan mengharapkan hal itu pun bisa terjadi gitu di kasus ini gitu. Jadi kami mengharapkan kami bisa dites swab ulang seluruh tim terutama untuk pemain ya begitu, untuk membuktikan bahwa kami memang sehat kondisinya. Tapi belum ada jawaban ya Mbak Velia sampai sekarang ya. Saat datang ke Birmingham pun kami sudah swab PCR dan hasilnya negatif begitu. Tapi sampai sekarang dari pihak BWF sendiri pun belum memberikan respon atas protes kita dan juga permintaan kita ya. Kami masih menunggu dan dibantu juga dari Kemenlu, Kemenpora, dari KBRI setempat pun ya masih terus berkoordinasi dan manajer tim kami di sini juga terus melakukan koordinasi dengan Kemenpora, Kemenlu dan KBRI. Tadi juga sudah melakukan Zoom. Jadi ya kami masih menunggu sih untuk kejelasan dan kepastiannya, begitu Mbak. Baik, kita ke Mas Taufik Hidayat. Mas Taufik Hidayat, seharusnya nama-nama Ahsan Hendra, Markus, Kevin, kemudian Jonathan Christie bisa lolos ke babak kedua. Tapi di tengah jalan mereka harus isolasi mandiri dan didepak dari ajang bergengsi All England. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Taufik? Iya, permasalahannya nggak tahu pasti ya. Memang simpang siur, tapi kita sangat menyayangkan ya. Menyayangkan karena mereka juga sudah datang di sana, mereka mengikuti aturan protokol semua, dan yang kita sayangkan ini udah terjadi, mereka sudah main duluan. Mereka sudah main duluan dan di tengah-tengah mereka ditarik untuk tidak bermain karena ada masalah protokol dari pemerintahan di UK sana. Nah, yang seharusnya kan diantisipasi itu ada aturan dan edaran dari BWF itu ke PBSI bahwa aturannya harus seperti ini. Nah, kalau memang mereka mau dilarang, kenapa mereka begitu sampai itu harusnya isolasi berapa lama gitu. Jadi kan kita regulasinya juga mungkin bisa berangkat lebih duluan. Ada berapa lama gitu. Nah, sekarang juga kalau yang jadi pertanyaan ya mungkin semua orang, apa pribadi saya juga sama. Harusnya kan mereka juga, let's say di satu pesawat. Tapi kan mereka sudah mulai bertanding. Sebelum bertanding, mereka ada latihan bersama. Mungkin ketemu dengan negara-negara lain. Harusnya kalau misalkan di situ, itu juga yang lain juga harusnya terkontaminasi juga. Nah ini kan kalau memang pertandingannya yang diberhentiin ya fair buat semua. Tapi kenapa Indonesia aja gitu. Oke, artinya diskriminasi begitu kental sekali terasa di sana, Mas Taufik? Kalau saya ngelihat aturannya belum mendapatkan yang jelas ya, kenapa gitu kan. Kalau memang mau diisolasi ya dari awal, tapi kok hari pertama sudah ada yang bertanding, di hari berikutnya baru mereka melarang gitu loh. Baik. Sama mungkin dari negara lain datang ke Indonesia, begitu turun pesawat mereka harus isolasi berapa lama gitu kan. Nah mereka udah menjalankan situ, protokol itu ya sudah gitu loh. Nah mungkin Indonesia juga berprasangka yang kemarin kita udah menjalankan semua aturannya, tapi di tengah jalan kok ada masalah. Sepakat soal itu Mas Taufik. Mas Taufik sesaat lagi nanti bisa bergabung juga dialog. Ini kan sudah menuai kecaman yang sungguh luar biasa dari Indonesia, baik itu kepada federasi dan juga panitia yang ada di sana. Namun kami juga ingin tahu apakah ada potensi ini untuk menjegal wakil-wakil Indonesia yang sangat kuat untuk menjadi juara di ajang All England. Sesaat lagi kita akan berbincang juga dengan Menpora. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.